sudurin nas, di sudurin nas yang menolak rohnya manusia itu ya. Roh dan hati roh yang dimaksudkan itu tadi memang jiwa yang diganggu supaya menjadi keimanan itu hilang. Kemudian kalau ada yang mengatakan yang sampai jiwa itu terganggu, roh dan hati yang terganggu, kan tidak ada. Nah, kalau itu sesuatu biasa dalam roh yang disifatkan kepada manusia dalam jasmani, kalau memiliki manusia jasmani berbagai masukan dia berada nahnu pada antara daging dan roh dan darah ya, antara daging dan darah. Di bab paslon yang ketiga bersama raga, maka ketika ia menyatu menjalankan sesuatu, dia kunci raga ini tak ada semangatnya ketika jiwa itu hilang. Maka diartikan juga ruh dalam bahasa Arab. Jiwa itu ruh juga, walaupun dalam arti bahasa Arab dikatakan nafs, lawamah kemarin, ammaratu bisu, dan mutmainnah. Tiga itu kan dikatakan jiwa. Nah, secara ini dikatakan hanutur ruh, letak ruh itu sendiri berada pada jasad. Dan ketika jasad ini melakukan, itu yang dilakukan adalah mata'uhu asyariah. Jasad bergabung sama ruh ketika melakukan perintah Allah itu, itulah yang disebut dengan syariah. Ya. Contohnya apa? Muamalatuhu al-amal. Ia bergaul dalam sifat pergaulan. Kemudian ia mengerjakan amaliyah al-mafruḍah, kewajiban kita di dalam kita menjalankan kehidupan yang menopang kehidupan itu sendiri. Jasmani kita kasih makanan. Untuk makanan jasmani kita harus melakukan pekerjaan. Makanya sebenarnya yang lebih tepat itu bukan mencari rezeki, menjemput rezeki. Tidak tahulah saya apa benar apa enggak ya. Tapi bagi saya yang menjemput rezeki, karena rezeki itu sudah ditentukan. Kalau kita mencari berarti belum ditentukan. Besok kalau dalam pikiran dan hati masih mengatakan mencari, rubah menjemput. Karena orang bisa duduk di rumah, dia datang sendiri. Ya kan? Makanan kita hari ini itu memang lontong itu yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke. Itu dia, menjemput dia. Sebenarnya yang lebih tepat itu dalam arti syariah itu menjemput rezeki, karena dia ditentukan. Alastu bi rabbikum bala. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Iya. Lalu bersyahadat kita. Ya kan? Lalu sebelum itu pun Allah tentukan. Ya sama dengan cerita sahabat Rasulullah lah. Ya kan? Amr bin As, kan dah kita ceritakan kemarin tuh. Korma busuk, aku mau miskin. Tidak mau. Ada aja yang beli korma busuk itu lebih dari harga yang biasa. Karena rezeki itu datang dia, kita jemput. Kalau mencari itu yang mengakhiri kita dengan kecewa. Tapi kalau kita jemput itu enggak tahulah. Cobalah nanti direnungkan ketika kita beribadah, ya kan? Nah, dia menjemput dia. Lebih tepatnya itu menjemput, karena dia sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita tidak boleh iri juga dengan orang lain yang ketika dia menjemput didapatkan lebih dari apa yang kita menganggap kita setara, kita menganggap kita sepangkat, kita menganggap kita satu institusi. Lalu kok berbeda? Rasanya kita lebih keras kerja kita, sering lembur, tapi ke orang kok kita tengok kok lebih. Itu namanya menjemput. Ketika mencari tentu orang yang bekerja keras ini lebih banyak. Ya kan? Ada orang seharian
24 jam itu bekerja, tidur mungkin sedikit saja, tapi biasa saja. Ada orang yang waktu tidur 8 jam dia, tapi mendapatkan yang lebih. Karena itu karena Allah tentukan sudah. Nah, itu fahanutur ruh jusmanil badanil jawaril zahirah. Roh yang digabungkan jiwa itu, badan ini melakukan ibadah tanpa roh tidak ada arti. Ya kan? Makanya kita nanti itu tadi dalam sholat itu lupa dia, lupa rakaat, lupa bacaan, karena tidak dengan roh, tidak dengan jiwanya itu. Niat awal ya, tapi ketika roh itu sudah ketika mulai melakukan ibadah syariah itu kan ibadah syariah itu, maksudnya muamalah al mafrudah allati amara Allah taala min al ahkami zahira bi syirka, sesuatu yang dikerjakan oleh ruh dan jasad dalam arti ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Mungkin contohnya salat al-mafrudah allati amara Allah, ia akan diterima oleh Allah biduni syirka, tanpa mempersekutukan Allah. Maka kalau ada ajaran, ya kan, ajaran kita salat, lalu setelah salat itu harus mengeluarkan foto gurunya untuk berzikir biar nyambung kepada Allah, itu udah tidak betul. Ya, ada kadang-kadang kita tersenyum-senyum nengoknya kan, tapi memang ada pula yang begitu. Ada. Kalau tidak syah gitu. Itu juga tergantung. Maka Allah menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, ayat 110. Jangan kau duakan yang kau sembahkan itu. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim di Sahih Muslim, hadis 1015 dikatakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak akan pernah menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu apa? Yang tak ada menserikatkan Allah di dalamnya. Dalam hadis lain, ma min ibadah, apa yang engkau lakukan dari suatu pekerjaan, baik dalam ibadah mahdhah berupa salat, haji, zakat dan segala macam, atau muamalah, tidak disebut di dalamnya, la yuzkaru fihi ismullah, tidak disebut di dalam acara itu, acara muamalah ataupun acara ibadah itu nama Allah, dan tidak berselawat kepada Rasul, tidaklah apa yang kita lakukan itu kecuali mendapatkan laknat Allah. Tidak ada keberkahan. Jadi acara apapun kita buat, tidak disebut di dalamnya asma Allah, dan tidak disebut, tidak berselawat di dalamnya manusia yang berada dalam acara itu, tidaklah mereka mendapatkan keberkahan dari acara itu kecuali sia-sia. Jadi hati-hati kalau mengadakan acara. Makanya kita dari dulu dilatih kan, kalau udah mulai acara sambutan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala, itu kan paling singkat. Sebut di dalamnya nama Allah, bersalawat kepada Rasulullah, diberkahi acara itu. Tapi jangan pula acaranya gemerlap, ya, pidatonya bolehlah, doa di awal, sudah tuh dangdutan, berjoget dengan itu juga masalah juga. Jadi tidak berkah satu acara yang di dalamnya tidak disebut nama Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, lalu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain riwayat Tirmizi fil Jami'is Shahih hadis 453 dikatakan innallaha witr yuhibbul witr. Jadi maksudnya Allah pun mempunyai asmaul husna yang jumlahnya 99. Witr artinya ganjil. Nah, makanya kita ketika tasbih, ya kan, kemudian tahmid, kemudian tahlil itu disuruh 33 kan, ganjil. Itu yang zikir yang sesudah sholat yang memang ganjil. Akhirnya kan dia menjadi 99. Dan
doa yang paling disukai oleh Allah itu apabila kita berdoa menyebut asma-Nya. Ya kan? Walahul asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka sebutlah nama-nama itu dalam kamu memohon kepada Allah. Intinya apa? Untuk menyatukan antara jasad dan roh ketika kita berhadapan dengan Allah. Sebenarnya dalam seluruh ini sih, dalam seluruh pekerjaan, sebut asma Allah husna itu karena engkau akan lebih dekat kepada Allah ketika kamu meminta kepadanya. Paling tidak satu nama, Ar-Rahmanur Rahimul Malik, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Itu kan selalu dibilang oleh orang, ya Arhamar Rahimin. Terakhir kita katakan bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Itu kan asma Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa mengasihi lagi kecuali itu memang Allah. Memang secara zahir kita bermuamalah sama manusia, kemudian orang itu baik, kita katakan orang itu baik. Tapi kita tidak pernah, jarang mengkaji di balik itu. Siapa yang membukakan hati orang itu mau menolong kita? Atau siapa yang membukakan hati kita mau menolong orang itu? Rasa kasihan itu keluarnya dari hati kita sendiri atau memang Allah yang memberikan itu? Nah, bedanya nanti kalau dia dengan jiwa dia larang tertipu. Tapi kalau dia hanya dengan badannya, dengan hatinya, hati itu kan kemarin terbagi-bagi juga, dia sering juga tertipu karena dia tidak menyatu kepada permintaannya kepada Allah. Itulah yang disebut itu Allah itu nur ala nur. Orang yang diberikan ilmu itu diberikan oleh Allah cahaya. Cahaya itulah yang melihat. Nah, dengan cahaya dia dekat dengan Allah itulah melihat. Maka tertipu itu pun kalau terjadi pada dirinya ujian. Pernah suatu hari Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa ciri-ciri orang yang memang di akhirat nanti masuk surganya lebih cepat? Kata Rasulullah, pertama, atwaluhum ju'. Orang yang di dunia paling panjang laparnya. Waduh, saya kalau udah cerita ini nembak diri sendiri dia. Siapa orang yang di akhirat itu bahagia, yang paling bahagia, yang paling panjang laparnya? Berarti kan puasa. Kalaupun tidak derita sebagai orang miskin yang orang yang tak payah makannya, tentu orang yang puasa. Kemudian atwaluhumud dharra, orang yang paling panjang deritanya. Yang ketiga, orang yang paling panjang dham'an, hausnya, puasa juga. Jadi orang yang dimudahkan oleh Allah hari berhisabnya itu paling panjang laparnya, paling panjang hausnya, paling panjang deritanya. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah berupa derita yang panjang, jangan mengeluh, karena itu tanda kita diberikan oleh Allah jalan yang baik di surga. Bukan berarti orang yang tak menderita itu juga surga, tapi orang yang paling dimudahkan, tiga itu kategorinya. Ini hadis riwayat Bukhari, bukan hadis riwayat Bukhari, fi Sahih Bukhari. Itu dijelaskan seperti itu. Nah, lalu waribhu fid dunya alwiyayatul muqasyafah wal musyahadah. Jadi tadi kan kita katakan muamalah al-amal, amal yang kita lakukan di dalam pergaulan sehari-hari, termasuk pergaulan kita, termasuk ibadah al-mafruḍah kita, itu memang harus ada persatuan antara jiwa dan raga. Bahasa mudahnya gitulah, antara roh dan jasad, jiwa dan raga itu. Apa yang kita dapatkan jika ibadahnya seperti itu? Dikatakan waribhuhu, kata ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini, untung bagi orang ini adalah fid dunya al wilayah, dia bisa menguasai dunia. Bukan berarti dia menjadi camat, gubernur dan ini tidak. Hatinya itu bisa menguasai dunia, bukan dia dikuasai dunia.
Lalu al-mukasyafah wal musyahadah, Allah angkat tutup berhadapan dengan Allah itu karena ruhnya langsung, karena dia melakukan ibadah itu mukasyafah ya. Kemudian musyahadah, dia lihat kebahagiaan itu dalam doa itu, karena cahaya Allah itu turun, itu ribhu itu adalah keuntungan mereka ini. Lalu dia katakan fi alimil mulki min tahtis sara ila sama, jadi tak ada sekat antara dia dengan Allah, karena malaikat terbukakan. Kan banyak juga orang-orang begini. Lalu apa yang dimintanya kepada Allah bukan masalah dunia, ditunjukkan oleh Allah kelebihan pada dirinya. Itu yang para wali itu, ya kan? Kalau belajar tarekat untuk mendapatkan bisa jalan di atas air, itu salah. Kalau belajar tarekat atau tasawuf untuk menjadikan kita bisa sembunyi di sehelai lalang, itu salah. Tapi jika dalam perjalanan hidup terdesak dengan sesuatu masalah, lalu meminta kepada Allah, lalu ia bisa menyeberang tanpa kapal dan dengan dirinya sendiri, itu pemberian Allah berupa karomah. Itu ya maksudnya ya. Jangankan pemberian Allah ini dalam keadaan normal seperti sekarang nih, itu ada potensi pada diri kita itu yang mungkin dalam keadaan normal tidak keluar. Ini kalau ini pintu tertutup, kemudian ada nanti jendela di situ dan ini terbakar, hanya satu-satunya jalan di situ, bisa nggak kita lompat ini? Bisa kan? Itu hanya potensi diri, apalagi yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada cerita itu orang memang sepeda motor kami mogok, kemudian justru masuk air, kemudian dia bisa jalan, itu bisa jadi terjadi. Tetapi jangan bermaksud mempelajari ilmu ini untuk mendapatkan air menjadi minyak, itu salah. Ya kan, itu yang salah. Atau untuk mendapatkan ilmu kebal, tidak salah. Tapi kalau ada orang nur ala nur, nur Allah itu ya, cahaya Allah itu meletakkan pada ilmunya, lalu dalam keadaan tertentu ia disakiti oleh orang kemudian nggak mempan, itu pemberian Allah. Beda ya, menuntut dengan pemberian Allah itu beda. Dan para aulia Allah itu, para wali-wali Allah itu tak akan pernah menunjukkan karomahnya kepada orang lain kecuali dalam keadaan memang genting. Itu ya. Dan Allah memberikan itu dalam keadaan genting. Karena orang yang dizolimi itu ketika meminta itu Allah bukakan, tak ada laisa bainahu wa bainahu hijabun. Jangankan para wali, orang yang mungkin kita anggap mungkin sehari-harinya antara dosa dengan apa itu berimbang, ataupun mungkin banyak dosanya, lalu ia dizolimi, itu hadisnya mutlak, itu hadisnya itu sahih. Ia jauhilah dirimu untuk menzolimi, menganiaya seseorang, karena laisa bainahu wa bainallahi hijabun, tak ada antara orang yang teraniaya ini dengan Allah itu tutup hijab, tidak ada. Dia ketika meminta itu langsung. Makanya kadang-kadang orang-orang yang menganiaya ketika ia menengadahkan tangannya itu banyak terjadi spontan, banyak terjadi juga bukan dalam waktu yang panjang. Terjadi sesuatu yang spontan ketika itu adalah teraniaya. Apalagi orang yang dekat dengan Allah lalu teraniaya pula. Orang yang banyak salah saja teraniaya Allah kasih, apalagi orang yang tidak bersalah. Nah itu tadi hubungannya apa? Ruhul jusmani, antara jiwa dan raga itu harus menyatu dalam melakukan ibadah dan muamalah. Supaya apa? Supaya lawamah wa ammaratun lissu, ya, jiwa yang bimbang tadi itu, lawamah itu kan kemana angin, banyak ini jahat tapi lebih banyak pada jahat. Tapi ammaratu bisu, dia menyuruh terus perbuatan yang salah. Itu supaya tertutup. Bagaimana jasmani dan ruhani itu menyatu. Kuncinya apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mensyirikatkan Allah dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-harinya dan ibadah mahdhah. Bisa saja nanti Allah mengasihi dengan kemusyrikan itu, tapi makin jauh sesatnya. Ending hayahnya itu hilang, maksudnya finishing akhir dari kehidupan itu nanti tidak jelas.
Tidak. Nah, lalu dikatakan juga wa amma ribuhu fil akhirah, bagian keuntungan bagi orang yang menyatukan antara jiwa dan raga itu dalam ibadah, Allah sudah jelas mengasihkan adalah al-jannah wal hur wal qusur wal gilman wal syarab wa saraid ni'am wal maskan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa. Allah sudah janjikan itu surga. Tapi dalam kalimat yang tertinggi, orang-orang seperti ini ibadahnya tidak lagi mengharapkan surga itu, tapi yang tertinggi apa? Lakukan. Karena ridha Allah yang diberikan itu lebih besar daripada balasan yang akan diberikan oleh Allah. Itu yang agak harus kita konsenkan, yang payah itu seperti itu. Kita hanya berharap ridha Allah. Kenapa kamu sholat? Aku takut neraka, aku inginkan surga. Itu udah bagus untuk tahap awal. Tapi kelanjutannya adalah itu memang bagian dari yang diwajibkan oleh Allah dilakukan. Karena ridha Allah ini kita harapkan turun kepada kita, dan apa yang diberikan oleh Allah itu kita ridha, dan Allah ridha dengan diri kita. Jangankan surga, lebih dari itu Allah beri. Itu yang dikatakan mukasyafah itu. Ridha Allah itu yang diharapkan. Kalau orang dah ridha, jangankan surga, ya, apa yang ada di akhirat itu kasih sama Allah sama kita. Itu kan ridha itu. Wahanatur ruhani al-qalbi mata'u ilmu tariq wa mu'amalatu ashghal bil asma'il arba'atil ula fi usulil asma'is nai asyara kama qala walillahi al asma'ul husna fad'u biha wa hazihi isyaratun ila anna al asma' mahallus syaghal wa huwa ilmul batin. Di samping ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dia bisa zahir bisa batin. Allah mempunyai nama-nama yang baik, fad'uhu biha, secara pemahaman bahasa maka berdoalah memakainya, kan gitu ya. Berdoalah memakai asmaul husna itu, fad'u biha, sebut asmaul husna itu lalu berdoalah kamu. Itu secara zahirnya. Secara batinnya, asmaul husna itu sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Kenapa rasa kasihan kita itu muncul? Kita rasa kasihan, rasa sayang. Karena kuncinya adalah pada Allah, dan Allah itu sibghatullah. Allah itu menurunkan sibghahnya, celupannya kepada orang-orang yang memang dekat kepadanya. Jadi sifat Allah itu lebih luas dari apa yang diberikan kepada manusia. Manusia ada kasih sayangnya, tapi kadang-kadang kalau dia tak dekat dengan Allah, kemarahannya lebih banyak daripada sayangnya. Kalau Allah, murka Allah itu tertutup oleh rahmatnya. Rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya. Ya kalau enggak akan dapat manusia itu. Tobat, buat lagi, tobat, buat lagi. Tapi Allah masih kasih nyawa. Ya kan? Kasih lagi nyawa. Itu rahmatnya lebih. Kalau kita manusia, salah 3 kali kita pecat. Itu dia. Maka wahazi isarah ila anna asmaul mahallus syaghal wa huwa ilmul batin. Sebenarnya asmaul husna yang berada di dalam ruh, yang benar itu adalah berada di dalam ruhnya, itu jiwa dari ibadahnya. Kalau dalam bahasa Arab gimana ya? Zahabar ruh. Pernah nggak kita melihat begini? Ada orang hidup ini sebenarnya semangat, lalu wafat. Orang yang paling dia kasihi, orang yang paling banyak ia ayomi, meninggal. Lalu ada kita bilang, ini orang sepertinya semenjak meninggal orang yang dikesayangi ini, sepertinya jiwanya itu terbawa. Pernah kita lihat begitu ya. Kehidupan itu sepertinya hampa, terbawa jiwanya dengan kematian daripada orang yang dia sayangi itu. Nah, makanya dalam ibadah
Jangan jiwa ini terbawa yang lain, badan ini berada di situ, di tempat ibadah itu. Kita berada di atas sajadah atau kita berada di atas tempat sujud kita nih, tapi jiwa kita tak kemana. Itu payah mendapatkan cahaya itu. Makanya harus serius. Masa kita dengan atasan kita aja bisa serius, dengan baju yang demikian wangi, masa untuk sholat kita memakai sesuatu yang tak jelas? Ya kan? Untuk menghadapi sesama manusia aja kita kadang-kadang membersihkan diri itu lebih daripada itu. Masa untuk berwudu dan mandi sebelum sholat itu tidak mau? Itu gimana? Dia kalau sudah dengan jiwa, semua itu berjalan dengan enak. Tapi kalau hanya badan, kemalasan itu, jiwa, nah itu roh dari ibadah itu hilang. Karena dia tidak berharap. Apa yang mengganggunya? Ya dunia ini. Kenapa jiwa itu hilang? Karena dunia ini. Dia difokuskan oleh otak, masuk hawa nafsu, iblis menggoda pula. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu yang dikatakan pagi dia boleh beriman, agak siang dia sudah mulai kafir. Nanti beriman lagi, kafir lagi. Nah, rahmat Allah itu turun untuk manusia ini, untuk makhluk ini. Allah bukakan pintu sebesar-besarnya. Tapi kadang kalau manusia ini dengan manusia, dia tutup pintu hatinya. Nah, itu tak ada lagi ruang. Pintu hati itu udah tutup. Kau sangat menyakitiku. Itu manusia. Makanya sedikit dari rahmat Allah itu yang diberikan. Lalu wal muradu minal ihsa ayakuna man'utan biha wa mutakhalliqan bi akhlaqi hazil asma'il isnai asyara usulu asma'illah ta'ala ala adadi hurufin la ilaha illallah. Makanya kenapa selalu disebut afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal itu yang paling mulia, yang paling baik dari zikir. Annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu bisa diartikan juga dalam ilmu itu ketahuilah, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. La ilaha itu nafyu, peniadaan. La ilaha itu kan peniadaan. Illallah isbat, menetapkan keberadaan Allah itu. Tak ada Tuhan selain Allah. Selainnya itu penetapan, isbat. Nafyun wa isbat, meniadakan dan menetapkan. Nah, Asmaul Husna itu masuk di dalam la ilaha illallah. Cobalah nanti sekali-sekali duduk, tidak usah dihitung, bawakan jiwa dan raga itu dalam la ilaha illallah. Hanyut kita dalam kekuasaan Allah tanpa disengaja. Jangankan air mata yang ada di mata ini, di mata batin ini pun mengalir air mata di dalam jiwa. Cobalah. Kalau memang tidak bisa dalam keadaan derita, ucapkan itu. Biasanya manusia kalau menderita kan lebih mudah didekat. Terasa. Rasa itu coba dirasakan lagi. Rasa itu dirasakan lagi oleh hati itu. Nah, rasa yang tadi itu dirasakan oleh hati. Di mana kita? Memang malam bagusnya, memang sepertiga malam terakhir. La ilaha illallah. Kalimat yang juga paling bagus itu kan subhanallahul azim, subhanallah bihamdihi, astaghfirullah. Itu kan tasbih. Allah maha agung, Allah yang maha dipuji, ya kan? Kemudian apa? Istighfar kepada Allah. Jadi Asmaul Husna itu terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka itu selalu dilakukan itu. Ya lepas bersama atau sendiri, memang nikmatnya sendiri dan itu malam. Kalau sudah itu, rasa takut kita bermaksiat itu lebih besar. Sekarang orang berebut masalah apa? Dunia. Orang mengambil organisasi apa? Karena dalam organisasi itu ada duit. Orang mengambil partai kenapa? Kenapa itu ada duit?
Sampai ada di YouTube itu salah seorang mengatakan duit itu memang bukan segalanya, tapi segala-galanya memerlukan duit katanya. Kalau saya salah juga, sholat nggak perlu duit kok, ya kan? Zakat iya karena kita punya harta, sholat enggak. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang sholat itu nggak memerlukan duit. Tak ada sajadah juga bisa, di atas tanah juga bisa, yang penting apa, bersih. Nah, bahaya juga tuh kalimat tuh, ya. Duit bukan segala-galanya katanya, tapi segala-galanya membutuhkan duit. Coba renung lagi. Zikir tadi tidak perlu duit, tidak pakai tasbih juga lebih bagus. Makanya ini menjadi saksi. Maka sebagian ahlul hadis lebih memakai ini daripada memakai tasbih. Bukan saya melarang ya maksudnya. Itu tadi. Balik lagi kita boleh. Nah, kalimat hazil asma al isnai asyara, nama-nama Allah, nama-nama Allah di asmaul husna itu termaktub di dalam asmaullah dalam huruf la ilaha illallah. Fa hurufu hazil kalimah isnai asyara harfan fa asbata Allah taala fi atwaril qulub li kulli harfin isman wahidan. Apa dia katakan? Coba hitung la ilaha illallah itu dia 12 huruf. Yang 12 itu ya asbata, ditetapkan oleh Allah di dalam hati ini mempunyai 12 jaringan. Makanya itu maka selalu afdalu zikri fa'lam. Itu hanya mengingatkan sebelum menzikirkan la ilaha illallah itu afdal. Sebaik-baiknya zikir itu fa'lam, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. Nah, lalu dikatakan fa asbatallahu ta'ala fi atwaril qulub likulli harfin isman wahidan wa likulli alimin salasatu asma fa yasbutullahu ta'ala biha qulubul husnain kama qala Allah ta'ala yusabbitullahu allazina amanu fi qauli sabit fil hayatid dunya wal akhirah, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi asma Allah itu masuk dalam kalimat itu. Itu saya singkat-singkatnya. Kalau kita hafal yang 99 lebih baik. Cuma kadang-kadang ada juga kajian nama Allah itu memang 99. Kalau kita dapatkan yang 100 kita menghilang. Itu yang salah itu. Maksud belajar tuh tahu hilang aja, tahu kebal, tahu bisa jalan di atas air. Itu yang salah. Dia pendekatan saja, pendekatan diri kepada Allah. Allah ridha, kita ridha dengan apa yang diputuskan Allah. Apapun yang kita minta Allah kasih. Apalagi dalam keadaan terdesak. Itu tadi antara orang yang dianiaya dengan Allah itu tidak ada tutupannya, jadi langsung. Apalagi ibu dianiaya oleh seorang ibu, dianiaya oleh anaknya. Nah, maka itu muncul cerita-cerita zaman dulu Sampuraga. Lepas dari dia ada atau tidak ceritanya, maling kundang. Ibunya dianiaya, anaknya. Kemarin saya lihat juga di YouTube, ada ibu itu dituntut terus oleh anaknya. Apa dia bilang? Aku tidak banyak yang minta, kembalikan air susuku yang telah kau susui dulu. Macam mana caranya? Banyak sekarang anak durhaka nih, tidak tahu dia gimana hidup dia itu seperti apa. Padahal anak itu keluar dari perut ibu tuh pusat tuh masih bersambung dengan pusat ibunya. Itulah tanda dia makan dari apa yang ada di dalam apa yang dimakan oleh ibunya. Makanya durhaka tidak akan pernah selamat, tidak lama dunia itu. Makanya dikatakan ini yusabbidullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa itu? Ini disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 27. Kalimat la ilaha illallah. Karena dia mencakup seluruh asma Allah husna dengan 12 huruf masuk ke dalam jaringan hati itu. Lalu dikatakan wa anzala alaihim musakinatal ins wa anbata fiha syajaratut tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu anbata fiha syajaratut tauhid. Dia menggambarkan pohon ketauhidan kita. Asluha sabit fil ardi as-sabi'ah. Akarnya menghunjam
kepada bumi yang berlapis 7 ke dalam. Kemudian dikatakan wa far'uha, cabangnya, dikatakan menaik itu apa namanya, ke langit yang 7. Lalu asluha sabit fil ardi wa far'uha fis samai sabi'ah bal ila fawqal arsy, sampai kepada aras Allah. Itu yang dijelaskan juga di dalam surah Ibrahim ayat 24. Dikatakan kalimat thayyibah itu apa? Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Nah, akar yang menghunjam ke bumi itu apa? La ilaha illallah. Maka tak ada kemusyrikan. Kalimat la ilaha illallah itulah yang menjadi cabang, menjadi pohon yang menembus langit yang 7 sampai ke aras Allah. Manusia yang
bersumber dari mata air yang ada di bawah. Maka kalau mata air baik, maka yang sebagainya dari baik. Intinya baiknya ibadah seseorang akan diungkapkan dengan amalan sehari-hari kepada sesama makhluk. Yang ketiga itu adalah roh dan jasa. Dalam arti akar itu yang membuat berbau bumi yang hilang itu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang maka sumber yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jika sumber yang baik dengan sumber yang baik, berarti ada yang salah. Ketika bersumber begitu, ada yang salah. Ini soal boleh sebenarnya kalau bersedekah diperlihatkan itu adalah sunnah, tetapi di dalam surah Al-Baqarah itu berkata apabila kamu menyembunyikan itu dan itu apa lebih menutup hati kamu tidak mendapatkan ria. Sesekali orang bersyukur dimungkinkan. Makanya kalau ada sesuatu seperti itu dari hati ke hati, dimungkinkan sama orang. Itu cukup untuk memotivasi orang. Coba kalau kamu ngasih dia secara dari itu, makanya dari sumber